Anda ini kalau bisa pun Tuhan itu mati kuasanya itu mati. Anda jangan terlalu bermimpi dulu kejauhan. Anda bisa menahan Yesus udah keren ya. Anda udah bisa menahan Yesus tidak bangkit tadi udah keren. Nggak usah lu pikirin bagaimana dunia ini. Sudah ditahan, sudah dibunuh, sudah disalib tentara Romawi. Iya, kan ya. Jangan salah loh. Harusnya kan kalau kan saya bilang kalau lo pebisnis, lo pasti cari untung yang lebih gede. Kalau cuma untung Yesus cuma mati Yesus mah, karena kan Yesus kan ngomong, aku nanti akan bangkit. Kalau lo punya bisnis otak Cina, pasti lo hantamnya di pas bangkitnya. Wah, kalau kita nanti cuma bunuh di sini doang. Kenapa Tuhan harus cari untung rugi, Bang Luga? Dikatakan Tuhan kok cari untung rugi, sedangkan tanpa berkorban pun namanya yang maha kuasa. Itu kan sudah bisa menguasai segala sesuatu. Pertanyaan saya begini. Kenapa kamu tidak bisa? Kamu bekerja sama dengan iblis. Hai iblis. Iya, cocok katanya. Yuk kerja sama yuk. Dalam hal apa nih? Kalau cuma membunuh Yesus mah, Yesus kan bilang dia akan bangkit dari yang ketiga. Kenapa nggak kita yang dia pas hari yang ketiga aja, harus kita bunuh hari yang ketiga juga kita tahan dia, supaya dia nggak naik surga. Dua tugas kita yang paling besar. Artinya ada ustadz kita masuk, Pak Ustadz Solihin Bunyamin, juga Bang Zuma. Kita sambut dulu supaya kita juga lebih enak. Assalamualaikum Pak Ustadz Solihin Bunyamin dan juga Bang Zuma, Ustadz Zulkifli M. Abbas. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Zuma dengan Pak Ustadz Solihin Bunyamin. Nampaknya ini ada Bang Luga lagi ingin mencari mencari sesuatu di JCC. lagi jalan-jalan ke neraka katanya. Iya. Kan saya bilang tadi rugi banget gitu loh si iblis kalau cuma matiin Yesus. Harusnya mereka 3 kali gajian. Waktu matiin Yesus gajian pertama kan. Pada waktu Yesus mau bangkit, gajinya lebih gede tuh, harusnya ditahan. Tapi iblis tolol, nggak sanggup nahan Yesus. Tapi yang lebih tolol lagi, iblis juga nggak bisa. Gajinya lebih gede. Kalau misalnya matiin Yesus, gajinya katakanlah 1 triliun. Kalau nahan Yesus bangkit, gajinya 10 triliun. Kalau nahan Yesus nggak naik ke surga, itu gajinya 100 triliun. Pertanyaannya siapa yang Jadi si iblis ini tolol Bang Juma. Harusnya kan dia ngambil 3 proyek. Benar. Benar, iblis itu tolol. Kenapa saya katakan tolol Bang Luga? Karena dia membisikkan Yudas agar dia berkhianat gitu loh. Kan sejatinya pada saat Adam di Gan Eden, iblis yang membisikkan Adam supaya makan buah pengetahuan. Setelah makan, keturunannya jatuh ke dalam dosa, kan gitu ya? Ini ya betul. Sehingga keturunannya punya dosa, disebutlah dosa waris. Nah, artinya bahwa semua manusia yang lahir itu membawa dosa. Harusnya iblis kan mau supaya manusia itu semuanya jatuh ke dalam neraka, kan gitu ya? Iya. Tapi anehnya iblis sudah berhasil membuat keturunan Adam jatuh ke dalam dosa. Tapi kenapa kemudian dia membisikkan Yudas supaya Yudas ini melaporkan Yesus agar Yesus ditangkap, agar Yesus disalib, agar Yesus mati di tiang salib, agar dosa waris itu ditebus. Artinya dia yang menjatuhkan anak keturunan Adam ke liang dosa, dia juga yang menyebabkan dosa warisnya manusia itu tertebus. Jadi iblis emang bodoh Bang Luga. Bodoh memang iblis itu. Harusnya pada saat orang-orang Yahudi dan orang tentara Romawi ingin menangkap Yesus, harusnya iblis menghalau agar Yesus itu jangan disalib. Karena kapan Yesus disalib, maka dosa yang mereka usahakan di Gan Eden itu percuma, sia-sia karena ditebus oleh Yesus. Iblis itu memang bodoh, goblok dan bahlul Bang Luga. Bukan begitu? Ya iblis emang dia memang orang tolol gitu loh. Nah yang jadi masalah kan Yesus kan mengatakan pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Iblis mikir gini, wah ini kacau nih. Udah gue bunuh, gue pikir masalah udah kelar. Gue udah terima gaji, katanya. Harusnya iblis ini, rupanya sebenarnya iblis juga mau melarang Yesus juga bangkit sebenarnya. Tetapi pada waktu dia, gue bayangin iblis itu kan punya jutaan setan, jutaan malaikat setan. Apa susahnya sih untuk mau cekek leher Yesus supaya Yesus tidak bangkit? Tetapi iblis pun ternyata nggak bisa, nggak berdaya dia.
Akhirnya Yesus bangkit. Wah, iblis nangis, darah udah. Yang jadi masalah tuh Bang Luga sebenarnya tentang kebangkitan Yesus ini, siapa yang melihat dia dan siapa yang menunggu. Kalau masalah Kan cerita, tunggu bang. Okay. Kan ceritanya gini, Yesus datang kepada Bani Israel yang menunggu Mesias. Mereka beratus tahun, beribu tahun menunggu Mesias. Begitu Mesias datang, mereka senang. Intinya gembira. Mesias ini kemudian, konon ceritanya mengajarkan, aku adalah Tuhan inkarnasi jadi manusia, kemudian saya akan mati, lalu bangkit di hari ketiga. Nah, otomatis orang-orang yang ada pada saat itu, kalau pemberitaan itu benar, akan menunggu detik-detik kebangkitan Yesus. Baik itu tentara Romawi, Gubernur Pilatus, dan semua-semua, termasuk murid-muridnya apalagi. Orang tuanya apalagi. Tapi sayangnya, detik-detik kebangkitan Yesus itu tidak ada pemberitaannya. Siapa yang melihat, siapa yang menyaksikan, siapa yang... Padahal ini adalah sesuatu yang sangat dahsyat loh, luar biasa. Tuhan mati, bangkit pada hari ketiga. Pasti ditungguin, ditongkrongin di kuburnya. Ayo, siapa yang pertama kali lihat Yesus bangkit? Deng. Nggak ada pemberitaannya. Oke. Gimana cerita itu? Cerita yang dahsyat luar biasa itu nggak ada yang saksi melihat Yesus baring, duduk, berdiri, bangkit, lalu jalan kayak mumi. Nggak ada yang lihat. Jadi pada waktu Yesus sudah mati, tahu nggak apa yang dikatakan oleh imam besar? Tungguin kuburannya, karena si penyesat itu berkata bahwa dia akan bangkit di hari yang ketiga. Kalau dia sampai bangkit di hari yang ketiga, maka penyesatan yang pertama, penyesatan ini akan lebih hebat dari penyesatan yang pertama. Ada dalilnya nggak, Bang? Oh, ada dong, bentar santai. Menurut imam saya catat besar, ya, Bang. Imam besar berkata akan bangkit pada hari ketiga. Iya. Saya catat. Makanya ya, Bang. Gini, aku catat ya. Karena imam besar ini Mohon maaf, ngomong. sebentar. Ada yang share screen ini siapa ini? Tolong ditutup dulu, ini maksudnya apa ini? Lanjut Bang Luga dengan Bang Zuma. Oke. Jadi ya tiba-tiba saya ingat aja ayat itu kan. Kata imam besar ini, tolong tungguin kuburannya, karena si penyesat itu pernah berkata bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Karena kalau sampai dia bangkit, maka penyesatan yang ini akan lebih hebat dari penyesatan yang sebelumnya. Makanya disuruhlah tentara-tentara di situ untuk menjaga kubur Yesus. Tetapi karena malaikat Tuhan datang, ya, itu terjadilah gempa bumi. Bahkan di penjaga-penjaga kubur itu kan lari ketakutan kan, karena malaikat itu datang. Jadi tentara-tentara itu pun tahu, makanya mereka lari, gitu loh. Di buku mana itu, Bang? Ada tuh di buku mana, pasal berapa, nomor berapa gitu? Coba. Paling juga tentara Romawi keliling-keliling daerah pemakaman, tapi penyampaian bahwa dia akan bangkit hari ketiga itu hoax. Ustaz Solihin ada? Itu memang pernah sedikit lagi, Ustaz. Okay. Itu memang saya pernah baca, cuma persisnya ayatnya coba saya cari dulu. Nggak ada itu, Bang. Ada orang saya pernah baca kok, gimana sih? Mana tahu dari revisi lagi? Loh, saya kan Kristen dari lahir, masa lupa sih, walaupun lupa ayatnya. Enggak. Saya pingin ketawa tapi nadanya lupa, Bang Luga. Kebangkitan Yesus dulu. Oke lah. Bentar coba saya cari ya. Jadi gini, makanya kan Maria Magdalena kan pergi ke kubur itu kan karena dia tahu kalau dia Tuhannya akan bangkit di hari yang ketiga. Enggak, Bang. Maria ke makam itu bawa rempah-rempah untuk meminyaki lukanya Yesus, karena Maria tahu Yesus itu belum meninggal, hanya pingsan. Kalau misalnya Yesus tidak meninggal, ya, maka kita cek tulisan-tulisan dari rasul-rasul Yesus semua ya, khususnya rasul ini tahu dari mana kalau Yesus itu bangkit, Bang? Dia nggak ada saksi kok melihat Yesus bangkit, gimana sih? Gini, Bang, ya. Kalau untuk hanya membuktikan Yesus bangkit dari kubur tuh nggak perlu kita nongkrong kubur jam 3. Nggak bisa dong. Loh, ini Tuhan. Saya kasih tahu nih. Iya, Misalnya gini, hanya untuk mengetahui Yesus bangkit nggak perlu, karena kan kita nggak tahu Yesus bangkit jam berapa. Ya kan? Masalahnya tuh coba kita lihat di Indonesia ini, Bang. Ada limbat yang dikubur pakai semen cor. Dia bisa hidup dan ada ribuan mata menunggu detik-detik dia bangkit dari cor beton itu. Gimana Yesus, Bang?
Pasti seluruh tentara Romawi, orang-orang Yahudi dan juga murid-muridnya menunggu itu terjadi. Karena itu adalah kemenangan bagi Israel kalau benar-benar Mesias itu bangkit dari kematian. Tapi faktanya kan di gerejanya cerita itu heboh. Di Yerusalem kan di sini cerita itu. Nah, Di kitab Anda aja nggak ada. ada kok itu yang Dari tadi ditungguin. yang penjaga bentar. Yang penjaga kubur itu gimana tuh? Yang Iya, kubur. penjaga kubur patroli di situ, tapi nggak melihat ada mayat berdiri duduk bangkit tiba-tiba minta ikan goreng kan gitu, Bang. Nah, oke lah. Kan di Oke sini lah, nggak ada ya. Ada. Ntar saya cari. Gini. Kan gini, Yesus kan bangkit. Dia kan masih sempat makan ikan goreng. Ya dong. Iya, untuk membuktikan dia bukan hantu kan. Iya kan. Bahkan sempat di sini di Thomas, cucukkanlah tanganmu ke dalam tanganku dan cucukkanlah tanganmu ke lambung. Kira-kira ya dalam 40 hari ngobrol kan 40 hari Yesus menampakkan diri. Yesus cerita nggak sih dia kalau dia mati bangkit? Kira-kira dia cerita nggak ke murid-muridnya? Enggak cerita. Justru itu Bang Luga, tolong 1 menit Bang Luga. Justru itu Bang Luga. Bisa ketika di Markus dijelaskan semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus kan gitu ceritanya. Kemudian di Lukas 24 di pasal 36 tiba-tiba di antara murid-murid yang sudah lari meninggalkan Yesus itu mendengarkan suara Yesus dan melihat Yesus berada di tengah-tengah mereka. Shalom alaikum, Islam untuk kalian semua, kata Yesus. Nah, di pasal 27-nya murid-murid ini kaget, mengira melihat hantu. Harusnya kalau pengajaran bahwa aku akan bangkit pada hari ketiga, nggak mengira melihat hantu dong. Harusnya mereka melihat Tuhannya bangkit. Tapi ini mengira melihat hantu. Karena yang terbersih dalam pikiran mereka, guru mereka ditangkap, guru mereka disalib, guru mereka sudah mati. Kok tiba-tiba muncul di tengah kita? Terus muridnya heran. Yesus bertanya, ada apakah dengan kalian? Inilah aku ini Yesus. Rapat tanganku, lihat kakiku, sentuhlah aku kalau kau tidak percaya. Murid belum yakin. Makanya Yesus minta, adakah di antara kalian punya makanan? Yesus minta, kemudian dikasih ikan goreng dan sedikit madu. Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dirinya bukan hantu. Bukan membuktikan kalau dirinya itu sudah bangkit, Bang. Oke, saya bacakan satu ayat ya di Matius 22. Silakan. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Pada waktu itu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea. Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia. Pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Maka hati murid-muridnya pun sedih sekali. Jadi artinya sebelum Yesus pun waktu masih hidup, Yesus sudah ngomong. Gak mungkin Yesus berbohong. Ya kan? Nah terus gini, apakah Petrus melihat waktu dia keluar dari kubur? Memang nggak lihat, karena mungkin posisinya Petrus masih tidur. Namanya dia juga bangkit pagi-pagi jam 3 malam. Siapalah yang mau di kuburan menunggu jam 3 malam? Memang murid-murid ini memang masih punya kelemahan iman ya. Makanya sering kan murid-murid menegur Yesus, di mana kah imanmu? Di mana kah imanmu? Karena tentang kebangkitan pun namanya juga manusia ya, tetap punya kelemahan iman. Tetapi Tuhan tuh mengasihi mereka. Sekarang kita cek tulisan Petrus. Petrus berkata bahwa Yesus itu untuk menebus dosa dan darahnya untuk menebus dosa. Itu ada di kitab Petrus. Jadi artinya Petrus sendiri sebagai pemimpin dari 12 rasul dan Yohanes pun sebagai soko guru menuliskan dalam penglihatannya di Pulau Patmos bahwa anak domba yang setelah disembelih itu darahnya membeli bangsa-bangsa untuk bagi Tuhan. Jadi kesaksian dari yang kedua ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa Yesus itu memang sudah mati. Karena Petrus itu kan pemimpin dari 12 rasul. Ditulis di dalam kitab Petrus bahwa darah Yesus itu buat untuk menebus dosa. Berarti kan kalau darah Yesus untuk menebus dosa, berarti Yesus benar dong mati dan bangkit di hari yang ketiga. Menurut saya begini aja Bang Juma, ini sangat jelas sebenarnya. Maksudnya apa sih yang membuat lu nggak percaya? Ini kurang jelas apa ayat-ayat ini? Dan ini kan bukan nabi turun dari langit atau apa. Ini cerita dan kejadian yang real kalau suatu kejadian, misalnya kayak kemarin tabrakan di Samarinda 25 orang mati, itu kan disaksikan banyak orang. Dan orang mau bikin cerita untuk ngebohongin kejadian itu susah. Nah ini dia masalah. Yesus mati. Ini dia masalahnya. Detik-detik kebangkitan Yesus satupun nggak ada yang memberitakan gimana itu Bang. Sekarang saya tanya, ya kan? Kejadian luar biasa loh ini. Apakah orang bisa menduga bahwa Yesus itu akan bangkit jam berapa? Kan buktinya Maria Magdalena itu juga kan datang ke sana karena apa sih?
Karena memang pernah mendengar, walaupun mereka alasannya membawa rempah-rempah, tapi mereka juga masih mengimani bahwa Yesus akan berkata bahwa dia bangkit. Oke lah, setelah Yesus bertemu dengan rasul-rasulnya, sekarang saya tanya, apakah Yesus dia nggak cerita apa yang sedang terjadi? Apakah dia mati? Kan Yesus juga akan ngomong, sebenarnya gue tuh pingsan loh tadi loh, agak-agak pusing kepala gue. Menurut Anda, apakah orang yang udah disalibkan sampai malam hari, dari jam 12 siang sampai malam, sampai Pilatus mengatakan nggak boleh mayat sampai malam hari, itu harus diturunkan karena mayat nggak boleh sampai malam hari. Makanya kan Yesus diturunkan, ditombak supaya membuktikan dia mati gitu loh. Jadi nggak, masa Anda mengatakan dia pingsan sih, jahat banget sih lu jadi orang gitu. Artinya Pilatus itu berkata kepada para tentara-tentara Romawi, mayat itu nggak boleh sampai malam, dia harus diturunin karena besok hari Sabat. Masa udah dibilang mayat jam nggak boleh sampai malam, lu bilang Yesus pingsan sih? Udah tergantung begini, pingsan seharian gimana sih? Masalahnya dan juga kalau oke, gini deh, Yesus pada waktu selama 40 hari menampakkan diri kepada murid-murid Yesus, dia cerita nggak kalau dia mati atau pingsan? Dia cerita nggak? Nggak ada deh cerita, Bang. Tahu dari mana? Memang nggak ada ceritanya. Kalaupun Anda ingin mencari titik benang merah kebenaran atas informasi bahwa dia mati disalib ataupun tidak, coba Anda lihat di dalam Lukas 24. Begini cara melihatnya, kita tidak membaca di sini kan, gini dong kan. Pada waktu Yesus itu mati dan bangkit, kan menurut ayat ini kan dikatakan dia mati, udah jelas bahwa dia memang mati. Penulisnya juga mengatakan semua mati, murid-murid Yesus juga mengatakan semua mati. Masalah Anda cuma satu kan, bantahan Anda yang terakhir dan sampai terakhir untuk selama-lamanya cuma satu, yaitu siapa saksinya? Yesus bangkit dari namanya orang bangkit itu nggak ngomong-ngomong, Bang. Gue bangkit nanti jam 2 ya. Lu tungguin gua ya. Kan sudah dikatakan bangkit pada hari ketiga. Kan hari Jumat dia disalib, dia mati. Iya, makanya kan saya bilang, kenapa murid-murid itu kenapa nggak ada? Ya karena mereka posisinya masih ketakutan. Kan mereka juga memang ada yang menyangkal Yesus. Petrus saja menyangkal Yesus. Artinya kita akuin bahwa pada waktu Yesus disalib, iman murid-murid itu juga goncang. Tetapi untuk membuktikan, ada satu orang yang datang itu, Maria Magdalena. Walaupun dibilang di situ dia membawa rempah-rempah, tapi gue yakin dia adalah untuk mengecek mau di hari yang ketiga benar nggak. Dan benar ternyata kan. Sekarang gue tanya, kalau mau ngasih rempah-rempah ngapain setelah 3 hari? Lama amat. Harusnya kan kalau mau ngasih rempah-rempah harusnya hari pertama dong. Masa nunggu 3 hari baru dikasih rempah-rempah? Jadi memang Maria Magdalena itu memang mau lihat kondisi Yesus, dan ternyata udah kosong kuburnya. Makanya mereka lari kepada murid, Tuhan sudah bangkit, kosong kuburnya. Larilah Petrus kan ke tempat itu. Kenapa dia lari? Karena dia juga ingat perkataan Yesus. Karena memang di hari yang ketiga dia akan bangkit, makanya dia lari. Kalau Yesus nggak pernah ngomong gitu, dia nggak akan lari. Pasti dia ngomong, orang mati itu udah mati aja. Ngapain lu bilang bangkit lah, kosong lah kuburnya. Tapi karena memang Petrus mengingat, larilah Petrus dan akhirnya ternyata benar. Dan selama 40 hari itu tentu dong, masa 40 hari ngobrol nggak bisa menceritakan dia mati apa pingsan. Nah makanya kita taunya dari mana? Kita Petrus mengatakan Yesus mati dan bangkit kok. Baca dong kita Petrus. Itu kan kitabnya Rasul Petrus. Itu tulisan Paulus, Bang. Kok tulisan Paulus? Kita Petrus kok tulisan Paulus sih? Gimana sih tulisan Paulus itu? Roma, Korintus. Kalau Petrus itu inti ajarannya pasti sama seperti ajaran Yesus, Bang. Kenapa isi ajaran Petrus kok malah ke Paulus? Dari mana Anda bisa membuktikan bahwa ini bukan tulisan Petrus? Tahu dari mana Anda? Anda pernah temu Petrus? Tahu dari mana? Lah itu isinya sama seperti isi daripada surah-surah Paulus. Sementara Petrus ya, yang adalah murid Yesus itu sendiri pasti mengajarkan apa yang Yesus ajarkan. Jangan kau bilang pasti itu tulisan Petrus, kau baca di kitab Petrus. Jangan pasti. Apa susahnya kitab itu diganti menjadi Petrus, kitab Petrus? Apa susahnya? Nah sekarang kalau memang apa susahnya, Anda punya bukti nggak? Anda punya bukti nggak kalau memang buktinya itu terjadi muktamar, konsili. Ada Injil-Injil yang tidak diloloskan, seperti Injil Barnabas, Thomas, Filipus. Kenapa mereka tulisannya nggak diloloskan? Nah, kenapa tulisan-tulisan yang seirama dengan nada ajaran Paulus diloloskan? Oke, sekarang saya tanya, yang pemimpin 12 rasul itu sebenarnya siapa sih? Filipus atau Petrus. Nah udah, berarti Petrus patokannya sama Yohanes. Nah sekarang masalahnya adalah dari mana kita tahu bahwa itu tulisan Petrus? Loh, sudah jelas di situ namanya 1 Petrus 2 nih, saya bacain ya.
Saya bacain dulu ya. Ya. Masa ini ya. Dari Petrus, Rasul Yesus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontius, Galilea, Kapadokia, Asia Kecil, dan Britania, yaitu orang-orang yang dipilih Allah. Ini udah jelas tulisan Petrus. Pengakuannya Ya, itu makanya aku bilang apa susahnya? Ya, sekarang apa susahnya? Pengarang itu mengatakan itu tulisan Petrus. Bagaimana cara Anda membuktikan bahwa ini bukan tulisan Petrus? Bagaimana caranya? Kan itu. Coba Anda lihat bagaimana kemudian isi tulisannya penuh dengan ide-ide yang gaya penulisannya seperti persis dengan tulisan Paulus. Terlalu lemah. Coba. Cara membantah itu terlalu. Lalu kemudian, tunggu dulu Bang. Lalu kemudian, coba Anda lihat. Bagaimana kemudian Paulus sudah lebih dahulu melakukan penginjilan di daerah-daerah kemana surat itu ditujukan. Artinya, dengan mengirimkan surat-surat tersebut, Petrus telah melanggar pagar wilayah garapan gereja Paulus. Kenapa mesti harus sama? Kenapa mesti harus double? Itu artinya penekanan tulisan daripada Petrus itu adalah inti daripada ajaran Paulus. Oh, jadi terus kemudian Paulus ngajarin Petrus, si Paulus ngajarin si Petrus gitu. Bukan, itu catatan Paulus sendiri. Belakangan bapak-bapak gereja yang kemudian mengatakan itu adalah tulisan Petrus. Oke. Dengar dulu Bang, di dalam surat Petrus tersebut tidak ditemukan catatan pribadi tentang kehidupan Yesus seperti yang kemudian diharapkan oleh orang-orang bahwa Petrus adalah orang yang dekat dengan Yesus dan dia menerima mandat untuk mendirikan jemaat. Iya kan? Maksudnya mau secara detail gitu kayak Lukas gitu ya, tugas orang beda-beda. Coba Anda lihat satu Petrus yang Anda katakan itu. Apakah kemudian ada sedikit pun bukti bagaimana kedekatan penulis yang Anda katakan Petrus itu dengan Yesus? Anda nggak pernah baca nih ya, saya bacain ya. Nah, coba. 2 Petrus 1. 1 Petrus dulu. Kita awali dari situ. Ada nggak di situ bukti-bukti yang Anda bisa tunjukkan bagaimana kemudian Petrus dekat dengan Yesus? Ada nggak tentang kehidupannya Yesus, ajarannya Yesus, dan kematian Yesus? Coba Anda bacakan di dalil mana tuh? Di dalam Matius 17, ya dengarin dulu. Di dalam Matius 17 ayat 1 sampai terakhir, di situ dikatakan Yesus membawa 3 orang muridnya ke Gunung Tabor, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. 3 orang. Sekarang, sekarang saya ingin saya sanggah dulu itu untuk membuktikan. Sekarang kalau itu kalau itu adalah kesaksian daripada Matius, sekarang yang bersaksi di situ kan dikatakan Yohanes kan di bawah. Ya. Nah, Yohanes juga menulis surat kan? Mana tulisan Yohanes tentang cerita yang Matius tadi? Makanya saya mau baca. Coba tunjukkan. 2 Petrus 1 ayat 16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Nah, itu tulisan siapa itu? Petrus. Nah, itu. Ada nggak ajaran Yesus itu? Seperti itu. Dengerin dulu, ini belum selesai saya bacain. Ya, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Nah, sekarang mana kesaksian Yohanes, Bang? Bentar dulu, satu-satu dulu. Kan Yohanes bertiga dengan dia. Iya, tenang dulu, mana? Iya, tenang dulu. Gak perlu semua diceritain. Dengerin. Di sini Petrus mengatakan bahwa dia bersama Yohanes di atas gunung yang kudus. Yohanes juga. Ya, Yohanes kan dibilang kami di sini. Kami telah menyaksikan. Terus mana kesaksian Yohanes? Iya, dengar dulu. Ada nanti saya ambil. Kayak tadi ada. Anda ini mau dijepit. Kalau Anda mau dijepit, Anda mau lari. Makanya tenang dulu di sini karena Anda mau justru di situ yang sedang kejepit. Mana kesaksian Yohanes? Katanya bertiga. Sekarang saya tanya, Petrus menurut ayat ini Petrus benar nggak dia ketemu Yesus di Gunung Kudus? Belum tentu. Belum tentu. Dia aja mengatakan untuk membuktikan itu mana kesaksian Yohanes? Ada nggak? Ya sekarang saya tanya, apakah semua orang menulis kejadian yang sama, semua persis? Tidak, karena kenapa? Tuhan itu menyuruh orang menulis itu sesuai dengan kapasitas yang Tuhan kasih ke mereka. Misalnya Petrus
Petrus, kamu harus memberikan kesaksian lagi apa yang pernah terjadi di Gunung Tabor. Tulis lagi dalam kitabmu. Lalu kepada Yohanes diberikan Yohanes juga mengatakan kok di sini kok. Oke, Bang Luga, artinya nggak ada Yohanes kesaksiannya. Bang Luga, di Jangan sini. salah, dengerin. Kesaksian tentang. Tunggu, Bang Luga, dipending dulu, Bang Luga. Bro Luga sama Bang Juma, maaf, Dulu. bentar, Iya. saya mau informasi. Bang Ustadz Solihin, Ustadz Solihin, nanti kita langsung aja menuju ke room admin, Ustadz. Oh, baik. Udah ada juga Bukan Ustaz di sini Salwan ya? itu. Udah ada juga Ustaz Salwan. Ya, udah di room admin ya? Oke, baik. Admin. Sip. Silakan teman-teman, saya kurang lebih 5 menit lagi meluncur ke sana. Iya, jadi artinya Boleh ya? Hmm. Saya tunggu ayat dari Yohanes dulu nih. Ya, nih saya bacakan ayat Yohanes ya. Boleh, Bang? 5 menit, Bang. Lanjut Bang Juma, lanjut. Oke. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan telah kami raba. Kami raba loh. Dengan tangan kami tentang firman yang hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan kami telah dinyatakan kepada kami. Bukan itu, Bang. Maksudnya Iya. kita awalnya tadi dari Matius 17 pasal 1 itu loh. Iya, saya ngerti maksud Anda. Nah, mana kesaksian Yohanes mana? Harus tiga-tiganya bercinta. Nggak semua harus itu. Nggak harus dong. Kan mereka menjadi saksi, Bang. Layaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Semua sahabatnya menuliskan itu, menghafalkan itu sama. Nggak berubah-berubah, nggak terbalik-balik. Nah, sekarang ketika Matius 17 pasal 1, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes, tapi mana kesaksian Yohanes tentang kejadian ini? Nggak ada kan? Begini, bilang aja nggak ada, Bang. Biar selesai. Nggak ada kan? Tidak semua yang ada. Luga asumsi. Nggak ada, Bang Luga. Jangan emosi dulu kalau udah kejepit, jangan. Jadi gini, tidak semua Oke, kawan-kawan. Bang Luga, nanti lagi dilanjut, Bang. Nggak ada, intinya nggak ada. Oke, silakan. Jadi sudah jelas-jelas. Ya, Terima kasih, Bang Luga ya. silakan, nggak apa-apa, silakan. Jadi Terima kasih. Jadi udah jelas tadi Petrus juga menuliskan waktu dia ketemu di Gunung Tabor. Berarti ini memang benar kita Petrus. Masalah tidak ditulis Yohanes ya, orang kan tugasnya beda-beda. Nah, nggak semua harus menceritakan hal yang sama bareng-barengan. Emang anak TK harus, woi kita nulis ini sama-sama yuk. Tuhan, ini kan penulisan kitab suci ini kan atas izin Tuhan. Jadi nggak perlu satu nulis semua nulis. Emang apaan gitu loh. Jadi intinya Juma tidak bisa membantah bahwa ini bukan tulisan Petrus, ya kan? Ini kan cuma asumsinya dia aja. Oh ini udah diganti sama siapa? Emang lu ngeliat? Tahu dari mana? Ini kan kejadiannya 2000 tahun yang lalu. Anda berani mengatakan ini bukan tulisan Petrus? Anda tahu dari mana? Anda kan belum lahir di situ. Jadi udahlah, nggak usah lah bikin statement yang aneh-aneh. Apalagi yang nulis Petrus. Petrus itu adalah pemimpin. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita akhiri dulu ya perbincangan kita dengan Bang Luga. Yang pastinya apa yang dituduhkan di dalam Matius 17 nomor 2, di situ diterang pasal 1, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Padahal Yohanes tidak pernah memberitakan itu. Itu fakta bahwa kitab Kristen ini itu tidak berkesesuaian dengan data yang seharusnya. Ketika Yesus sebagai penyampai firman, harusnya firman yang diterima ketika disampaikan kepada para murid, maka firman itu lafaznya sama, tulisannya sama. Pasti nggak berbeda. Kenapa? Karena mereka itu benar-benar adalah murid. Sekiranya mereka benar-benar murid dan menerima penyampaian dari Yesus, sang juru selamat itu. Lalu kemudian Matius mampu menuliskan tentang berita. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudaranya. Nah, dari mana kemudian Matius ini bisa tahu? Sementara cuma bertiga yang diajak ke atas gunung, yaitu Yakobus, Petrus, dan juga Yohanes.
kok Matius bisa tahu? Dari mana dia tahu? Sementara Yohanes yang juga adalah penulis tidak menuliskan di kitab manapun yang bermerek Yohanes. Jadi ini cerita yang kemudian dituliskan tanpa ada data akurat dari pemberitaan yang sesungguhnya. Seperti di dalam hadits misalnya, ketika Abu Bakar bercerita tentang Utsman bin Affan bersama Rasulullah, maka sudah pasti Utsman pun akan menceritakan berita yang diceritakan oleh Abu Bakar ini. Ini pembeda antara kitab kita dan kitabnya mereka. Artinya bahwa ketika saya tanya Luga, apakah ada data di dalam kitabnya Anda tertulis sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Matius bahwa Yakobus, Petrus dan Yohanes itu naik ke gunung bersama dengan Yesus? Ternyata tidak ditemukan di dalam kitab Yohanes bahwa Yohanes menuliskan tentang apa yang diberitakan oleh Matius. Itu yang pertama. Kedua, sahabat-sahabat sekalian, ketika saya tanya, siapa di antara manusia, murid Yesus atau tentara Romawi atau orang-orang Yahudi pada masa itu yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus dari kubur yang diperoleh dari Yusuf Arimatea? Ternyata dia hanya mengatakan, ada dalilnya, nanti saya cari. Tapi itu tidak akan mungkin dia temukan, karena memang tidak ada dalilnya. Saya kira begitu sementara ya sahabat-sahabat, karena kita ada meeting sementara bersama dengan Ustaz Solihin untuk menyikapi debat nanti antara Hussein yang orang Arab murtad dari Syiah itu, yang Syiah itu masuk Kristen, mau berdebat dengan kita di tanggal 29 Januari bulan ini. Ya, insya Allah kita akan matangkan dulu metode yang akan kita gunakan nantinya untuk berdebat dengan si Hussein dengan Ustaz Solihin. Saya kira begitu ya. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf atas kekurangan tim saya malam ini ya. Nanti kita akan lanjut setelah pertemuan kami selesai insyaallah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan.